Don't pick up the phone, you know he's only calling 'cause he's drunk and alone too. Don't let him in, you have to kick him out again free. Don't be ashamed, you know you're gonna wake up in his bed in the morning. Selamat menyaksikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Apoteker Dwi Subarti MSc. Di video ini saya akan melakukan presentasi untuk memenuhi tugas mata kuliah fitokimia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fahima Zahra. Saya mahasiswa Poltekkes Kemenkes Surakarta dari jurusan Farmasi, program studi D3 Farmasi, semester 4 dari kelas 4A, dengan NIM P2724-2022-024. Saya akan mempresentasikan materi dengan tema glikosida, dan saya mengambil salah satu contoh glikosida, yaitu tanaman sungke. Tanaman sungke ini merupakan tanaman yang mengandung senyawa glikosida. Berikut ini materi glikosida. Untuk glikosida sendiri, definisinya adalah senyawa alami yang terdiri dari bagian karbohidrat dan bagian bukan karbohidrat. Glikosida bermakna karbohidrat atau gula yang umumnya bersifat oksidator yang disebut dengan glikon, sedangkan yang bukan gula disebut dengan aglikon. Dikutip dari Laude Rijai tahun 2016. Dan untuk ini gambar struktur glikosida. Di sini terdapat aktiosida, flavonoid glikosida, dan beberapa peronemin B2, B3, A2, A3, C1, B1, dan B1. Nah, tanaman sungke ini bagi beberapa orang masih terdengar asing karena tanaman sungke memiliki beberapa nama yang berbeda-beda di setiap daerah. Lalu, apa sih tanaman sungke itu? Sungke ini memiliki nama latin yaitu Peronema chinensis Jack. Adalah suatu tumbuhan obat dari familia Verbenaceae dan banyak dikenal sebagai nama jati sabrang. Nama jati sabrang ini dikenal oleh orang-orang di daerah Jawa dan Sunda. Dan nama sungkai, sungaki atau sungai ini dikenal oleh masyarakat daerah Sumatera dan Bengkulu, dan nama yang unik yaitu kurus dikenal oleh masyarakat daerah Kalimantan dan Banjarmasin. Daun sungke banyak tumbuh di hutan serta banyak digunakan di daerah Bengkulu sebagai anti malaria atau obat malaria. Tanaman sungke memiliki banyak manfaat. Tanaman sungke tumbuh di area persawahan secara liar. Untuk pertumbuhan secara liar ini tidak di setiap daerah, namun kebanyakan di daerah Bengkulu bagian tengah. Menurut studi, tanaman sungke memiliki aktivitas antioksidan yang sangat tinggi dan dapat meningkatkan imun tubuh atau sebagai imun booster. Ini saya kutip dari buku kajian bioaktivitas daun sungke. Tanaman yang digunakan sebagai obat ini tentunya memiliki manfaat untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Nah, manfaat daun sungke ini sendiri dapat digunakan sebagai obat demam, obat malaria, obat cacingan atau ringworms, pilek, juga sebagai obat kumur untuk mencegah sakit gigi. Selain itu, dapat meningkatkan atau menjaga imunitas jika terpapar virus COVID-19. Nah, ternyata selain memiliki manfaat sebagai obat-obatan, daun sungke atau tanaman sungke ini memiliki manfaat lain, yaitu dapat digunakan sebagai pagar rumah. Nah, tanaman sungke yang digunakan sebagai pagar rumah tentunya memiliki kesan asri atau alami untuk rumah tersebut. Nah, daun sungke memiliki sifat bioaktivitas yang cukup banyak, yaitu sebagai antiplasmodium, antiinflamasi, antipiretik, antihiperurisemia atau obat asam urat, dan antibakteri. Kemudian yang selanjutnya ada identifikasi tanaman sungke. Untuk tanaman sungke ini, terdapat senyawa glikosida yang diisolasi dan dimurnikan dari ekstrak metanol.
Identifikasi dan elusidasi struktur kimia ditetapkan berdasarkan data spektrometri RNA proton dan karbon, massa dan bantuan spektra lembayung. Menurut jurnal yang saya dapatkan, untuk identifikasi tanaman sungkei ini menggunakan reagen diagnostik untuk melakukan identifikasi senyawa flavonoid glikosida dalam tanaman sungkei. Reagen diagnostik diantaranya ada pelarut natrium metanolat, natrium asetat, kombinasi natrium asetat asam borat, dan aluminium klorida. Saya kutip dari Jurnal JKTI volume 6 Desember 1996. Nah, untuk mengambil atau mendapatkan senyawa glikosida tentunya dilakukan dengan isolasi atau ekstraksi. Berikut ini merupakan proses atau cara isolasi daun sungkei. Untuk langkah yang pertama, sebelum diekstraksi, daun sungkei ini dikeringkan terlebih dahulu dengan cara dijemur untuk didapat simplicia daun kering sungkei ini. Kemudian daun kering sungkei diekstraksi dengan pelarut asetan panas. Langkah selanjutnya, residu dari hasil ekstraksi awal tadi diekstraksi kembali dengan pelarut metanol panas pada suhu 60–70 derajat Celcius yang dilakukan 3 kali. Selanjutnya dilakukan pemisahan dan pemurnian pada kromatografi kolom silika gel dengan pelarut kloroform banding metanol banding air dengan perbandingan kloroform 65 banding metanol 35 dan air 10. Senyawa yang diekstrak dari tanaman sungkei. Senyawa furanoditerpenoid tipe Clerodon dari ekstrak aseton daun sungkei. Peronema canescens telah berhasil dielusidasi struktur kimia, yaitu terbentuknya peronemin. Peronemin diantaranya peronemin B2, peronemin A2, peronemin B3, peronemin A3, peronemin B1, C1, dan peronemin D1, seperti pada struktur di slide awal tadi. Dari proses ekstraksi residu dengan metanol panas, perbandingan kloroform banding metanol banding air yaitu 65 banding 35 banding 10. Ini dapat terbentuk akteosida sebanyak 8,26% dan flavonoid glikosida sebanyak 9,012%. Ini menunjukkan bahwa daun sungkei atau tanaman sungkei ini mengandung lebih banyak flavonoid glikosida dibandingkan akteosida. Nah, hasil presentase hasil tersebut didapatkan dari perhitungan hasil berat kering dari hasil ekstraksi tanaman sungkei dengan menggunakan rumus bobot per bobot atau B per B. Selanjutnya ada metode identifikasi tanaman sungkei. Bagaimana sih metodenya identifikasi tanaman sungkei ini? Ini dilakukan identifikasi beberapa jenis identifikasi, yaitu identifikasi morfologi fungi dilakukan secara mikroskopi atau meneliti menggunakan alat mikroskop. Yang digunakan adalah mikroskop Axiozais AL, uji antibakteri, serta analisis spektrometri Fourier Transform Infrared FTIR. Untuk identifikasi fungi dilakukan dengan metode slide culture. Ini saya kutip dari Jurnal Skripsi Azizah Malik dari laman resmi Universitas Lampung tahun 2022. Jika dilakukan ekstraksi atau isolasi, tentunya dilakukan menggunakan alat. Lalu apa sih alat yang digunakan untuk melakukan ekstraksi dari tanaman sungkei sehingga didapat glikosida tersebut? Alat yang digunakan untuk ekstraksi daun sungkei adalah spektrometer Hitachi 330 untuk pengambilan spektra UL, spektrometer Jasco FTIR dengan pelet KBR untuk pengambilan data spektrum inframerah. Ini saya kutip dari Jurnal JKTI volume 6
Desember 1996. Selanjutnya adalah hasil. Menurut pembahasan dari slide sebelumnya, didapatkan hasil yaitu senyawa aktiosida yang terbentuk memiliki bentuk berupa serbuk amorf. Pengamatan dengan spektrum inframerah menunjukkan adanya gugus hidroksil, gugus ester terkonjugasi, ikatan rangkap 2, dan cincin aromatik. Hasil analisis RMI proton memberikan spektrum yang menunjukkan adanya gugus metil sekunder. Senyawa flavonoid glikosida memiliki hasil berbentuk amorf yang memiliki warna kuning. Jadi senyawa glikosida dalam daun sungkei ini memiliki warna kuning dan bentuknya sama dengan senyawa aktiosida yaitu amorf. Berdasarkan hasil spektrum IM menunjukkan adanya gugus hidroksil. Pada senyawa tersebut diketahui terdapat kandungan gula glukosa dan arabinosa yang diketahui dari proton anomeriknya. Hasil tersebut saya kutip dari Jurnal JKTI volume 6 Desember 1996. Berdasarkan pembahasan slide-slide sebelumnya dan hasil yang saya dapat dari jurnal, dapat ditarik kesimpulan diantaranya. Yang pertama, tanaman sungkei ini memiliki nama latin Peronema canescens Jack. Yang kedua, tanaman sungkei dapat tumbuh di area sawah atau hutan dan banyak ditemukan di area daerah Bengkulu bagian tengah. Yang ketiga, bagian daun pada tanaman sungkei dapat bermanfaat sebagai obat-obatan, antioksidan, serta meningkatkan imun tubuh atau imunobooster. Juga dapat digunakan selain obat untuk pagar rumah. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Selanjutnya, hasil isolasi dan diselusidasi struktur kimia baru uranoditerpen tipe klerodan sebagai peronemin A2, A3, B1, B2, B3, C1, dan D1. Dalam tanaman sungkei terdapat dua senyawa glikosida asam kafeat. Kesimpulan ini juga saya kutip dari Jurnal JKTI volume 6 tahun 1996. PowerPoint yang saya buat ini saya ambil dari sumber Jurnal JKTI volume 6 nomor 1-2 yang diterbitkan Desember 1996 dan diterbitkan oleh Puslitbang Bioteknologi LIPI Cibinong. Yang kedua dari Jurnal Laboratorium Penelitian dan Pengembangan Kefarmasian dengan judul Farmakotropis, Fakultas Farmasi Universitas Mula Warman Samarinda, Indonesia, yang diterbitkan tahun 2016. Untuk selanjutnya dari MC Cleaning 2015, ini saya dapat dari Jurnal Skripsi Azizah Malik yang terdapat di laman resmi Universitas Lampung tahun 2022. Berikut ini saya tampilkan gambar daun sungkei. Daun sungkei memiliki bentuk menyirip, panjang, daunnya kurus. Daun sungkei ini dari genus Peronema, famili Verbenaceae, dari kelas Magnoliopsida, dari spesies Peronema canescens Jack. Sumbernya saya ambil dari Plantamor 2012. Sekian presentasi materi glikosida dari saya. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video saya sampai selesai. Jangan lupa di like Ibu Dwi. Sebab kau terlalu indah dari sekedar kata. Dunia berhenti sejenak menikmati.